Alhamdulillah kali ini kita bertemu dengan Mas Ngadio yang populernya disebut dengan Mas Dio. Mas Dio ini adalah seorang penulis ya Mas ya? Penulis, apalagi selain penulis Mas? Publisher, editor, dosen juga ya? Iya. Ya, jadi ini terakhir dia menerbitkan menulis buku tentang menerobos pendidikan Indonesia. Dan menyegarkan pendidikan kita hingga pengajaran IPA. Ya, jadi apa yang maksud dengan menerobos pendidikan itu, Mas ya, Dio? Kita tahu bahwa di Indonesia selalu ganti kurikulum dari tiap pergantian menteri, ganti kebijakan, maka kita perlu adanya terobosan pendidikan. Maka buku ini kita angkat, kita terbitkan dengan mengundang banyak pakar, banyak pendidik, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Nah, buku ini ada 6 pembahasan, bagaimana menyegarkan pendidikan kita, pendidikan abad 21, guru cerdas di era disrupsi, bertumbuh dan berkembang di sekolah, utamakan kolaborasi bukan kompetisi, dan juga pengajaran BIPA. BIPA itu apa itu? Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini yang nulis tuh kebanyakan dari S2, S3 yang sedang menempuh di luar negeri, ada dari Tiongkok dan sebagainya. Jadi akademisi kita itu luar biasa. Ketika mereka belajar di Tiongkok misalnya ya, mereka mengajar bahasa Indonesia. Yang ingin berkunjung ke Indonesia, kita siapkan bahasa Indonesianya. Nah, pemikiran para guru, para akademisi, dan juga para publik yang peduli dengan pendidikan, mereka pemerhati pendidikan itu menuliskan buku ini, menerobos pendidikan Indonesia. Semoga terobosan-terobosan ini memberikan energi positif dan juga perbaikan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Ini juga apa? Menyegarkan ya? Iya. Emang pendidikan kita sekarang nggak segar gitu? Iya, karena disrupsi. Disrupsi, kemudian perubahan cara pandang pendidikan itu sendiri. Dengan kalau misalnya dulu dengan gaya lama, sekarang mau nggak mau karena pengaruh teknologi internet dan sebagainya, media sosial juga, itu perlu kita segarkan sesuai dengan perkembangannya. Kalau nggak disegarkan ya nggak maju ya kan. Iya, perlu kita segarkan Pak pendidikan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan departemen kreatif. Departemen kreatif kita kan pikiran atau fungsi otak kita ya. Kita perlu mengaktifkan itu. Nah, dengan cara apa? Berkarya. Salah satunya adalah menuangkan gagasan para pendidik itu di buku. Dalam bentuk buku gitu. Iya. Kalau tidak dengan cara itu, dengan cara apa? Ilmu pengetahuan itu disebarluaskan. Salah satunya dengan cara penerbitan buku itu. Kalau sekarang era media sosial bisa menyebarkan lewat medsos, tapi buku itu sudah teruji kapasitasnya sebagai permanensi ilmu pengetahuan. Iya. Jadi sudah berapa buku yang Mas Dio terbitkan, yang Mas Dio tulis lah gitu? 14. Ini yang terakhir ya? Oh, kalau ini saya sebagai editor. Ya. Ini yang menulis lumayan banyak. Iya, ada sekitar 50 pakar pendidikan. Iya. Guru-guru terutama guru-guru. Dan dosen. Bagus ya kok sambilnya Pak ya? Iya. Jadi kita global. Ini ada yang belajar dari luar negeri di Indonesia, terus kita juga sering mengirimkan guru-guru, dosen itu untuk belajar di luar negeri sehingga kita bisa mencapai pendidikan yang setara. Mungkin nggak Mas, pendidikan itu agak dipersingkat. Sekarang ini kan SD 6 tahun, SLTP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mungkin nggak SD itu 5 tahun saja gitu. Terus SMP 3 tahun, SMA 2 tahun, SMP juga 2 tahun. Jadi singkat gitu. Jadi nggak terlalu lama di bangku sekolah atau kuliah. Sehingga itu kan merupakan beban kalau yang lama di sekolah ini kan. Biar cepat produktif. Mungkin nggak ya kayak gitu? Akselerasinya mungkin saja, tapi kalau pendidikan dasar ya rata-rata 6 tahun. 6 tahun. Ya, sementara mungkin belum ya. Iya. Jadi jenjangnya ya harus 6 tahun. LSTP mungkin bisa kali 2 tahun saja gitu ya. Tapi rata-rata memang 3 tahun. Mungkin yang perlu di Indonesia singkat adalah pendidikan tinggi. Kalau di luar negeri ada graduate kan 3 tahun, master 1 tahun. Di Indonesia kan terlalu banyak waktunya. D3 3 tahun, S1
Ya. 5 tahun. Sekarang mungkin agak singkat, satu bisa 3,5. Iya. S2 di Indonesia itu 2 tahun, di luar negeri 1 tahun ambil master. Iya, maksudnya 1 tahun aja agak Iya, singkat terus ya. ambil PhD doktor di luar negeri mungkin 3-4 tahun ya, di sini kan 5 tahun. Oh, Lama gitu. sekali. Iya. Mungkin itu yang perlu diubah ya. Iya, itu kan toh nanti ya kira-kira pikirannya kayak gitu juga kan lah ya, kira-kira ya. Iya, Pemikirannya kan. betul. Mungkin jadi dengan diperpendek sehingga tidak terlalu lama masa tidak produktifnya gitu kira-kira ya. Iya, betul. Mungkin apa kata-kata akhir dari Mas Dio apa? Istilahnya apa? Close statement apa gitu tentang Closing statement. ya, Ya, mari kita sama-sama membangun Indonesia dengan banyak membaca. banyak baca itu. Sehingga kita bisa berkomunikasi, berpikir, menuangkan gagasan, berkontribusi itu karena kita mendapatkan banyak asupan ilmu pengetahuan dari apa yang kita baca. Oh, jadi dengan membaca, Iya. jadi ikro ya kira-kira Ya, itu ya. sehingga kita bisa memfungsikan pikiran kita. 3 fungsi pikiran itu ada 3. Kita perlu keinginan ya. Kita pasti punya keinginan dan itu perlu perhatian, dan yang terakhir itu harapan ya. Harapan kita semoga kita semakin baik ya, semakin maju. Mungkin itu Pak. Ya. Memaksimalkan fungsi pikiran. Ya, terima kasih Mas Dio atas pernyataan jawaban-jawabannya atau statementnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi khususnya orang-orang yang berada dalam pendidikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Af yang luar biasa.